13 PKM yang diketuai oleh Abelia Ramawati dengan NIM 123260093 dari Program Studi Farmasi Angkatan 2023. Kemudian yang beranggotakan, yang pertama saya sendiri Dina Nurmal Hayati dengan NIM 123260091 dari Program Studi Farmasi Angkatan 2023. Yang kedua yaitu Wakiatul Ainul Kolbi dengan NIM 122260175 dari Program Studi Farmasi Angkatan 2022. Kemudian yang ketiga yaitu Syahrialdi Rahim Akbar dengan NIM 123450093 dari Program Studi Sains Data Angkatan 2023. Dan yang terakhir yaitu Arya Muda Siregar dengan NIM 123450063 dari Program Studi Sains Data Angkatan 2023. Di sini, kelompok 13 PKM ini dibimbing oleh Bapak APT Dirga Esform MSc dan kami mengambil PKM dengan jenis GFT yaitu Gagasan Futuristik Tertulis dengan judul Inovasi Pemantauan Data melalui Sistem Analitik Berbasis Machine Learning dalam mengurangi resistensi antibiotik. Antibiotik telah menjadi senjata utama untuk melawan infeksi bakteri. Namun, penggunaannya yang tidak tepat dapat menyebabkan resistensi antibiotik. WHO mendefinisikan resistensi antibiotik sebagai mutasi mikroorganisme akibat paparan antibiotik yang membuat infeksi sulit diobati dan meningkatnya risiko komplikasi serta meningkatnya biaya kesehatan. Di Indonesia, resistensi antibiotik semakin meningkat akibat penggunaan yang tidak rasional, termasuk konsumsi tanpa resep dan penggunaan berlebihan di sektor peternakan maupun pertanian. Hal ini berdampak pada efektivitas pengobatan, durasi rawat inap, serta kebutuhan akan antibiotik baru yang lebih mahal. Sebagai solusinya, kami mengusulkan sistem analisis berbasis machine learning untuk pemantauan data real time terkait resistensi antibiotik. Machine learning memungkinkan deteksi pola resistensi, prediksi tren, serta rekomendasi pengobatan yang lebih efektif. Dengan integrasi sistem ini, resistensi antibiotik dapat dikendalikan serta lebih efisien melalui analisis data yang akurat dan berbasis bukti. Tujuannya untuk membangun sistem analitik berbasis pembelajaran mesin untuk melacak resistensi antibiotik secara real time. Kemudian, memberikan rekomendasi berbasis data kepada tenaga kesehatan tentang cara memilih antibiotik yang efektif dan sesuai dengan pola resistensi. Dan yang terakhir, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan tenaga medis tentang pentingnya penggunaan antibiotik dengan bijak. Manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah yang pertama, diharapkan pada penelitian lanjutan dapat menjadi referensi untuk pengembangan teknologi kesehatan berbasis data di masa depan. Kemudian dapat juga diharapkan dapat mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat tentang efek infeksi oleh tenaga kesehatan sehingga menurunkan risiko komplikasi akibat resistensi antibiotik. Kemudian diharapkan juga dapat meningkatkan pemahaman tentang pentingnya penggunaan antibiotik yang bijak pada masyarakat sehingga mengurangi penyebaran resistensi. Kemudian diharapkan juga dapat meningkatkan kerja sistem kesehatan secara keseluruhan untuk mengurangi resistensi. Seperti yang kita ketahui, masih banyak sekali masyarakat yang menggunakan antibiotik tanpa resep dokter, atau dapat kita sebut sebagai self-medication, yang artinya seseorang yang menggunakan atau mengkonsumsi antibiotik tanpa konsultasi dari dokter. Misalnya karena merasa gejala yang terjadi mirip dengan penyakit sebelumnya, atau bahkan karena mendapatkan saran atau rekomendasi dari orang lain. Hal tersebut dapat berbahaya karena antibiotik yang tidak sesuai dosis dan jenisnya dapat membuat bakteri menjadi kebal. Selain itu, di Indonesia juga masih banyak sekali antibiotik yang diberikan secara bebas tanpa resep yang ketat, sehingga hal tersebut dapat memperburuk masalah resistensi antibiotik. Resistensi antibiotik juga dapat meningkatkan beban biaya kesehatan karena pengobatan akan menjadi lebih panjang dan kompleks. Selain itu, munculnya infeksi terhadap bakteri yang tidak dapat diobati dengan antibiotik standar tidak hanya membahayakan tetapi juga memberikan resiko kematian.
yang diajukan adalah pengembangan sistem analitik berbasis machine learning yang dirancang untuk dapat memantau pola resistensi antibiotik secara real time, di mana sistem ini akan mengintegrasikan data dari rumah sakit, laboratorium, ataupun klinik, di mana data yang akan dianalisis dapat berupa hasil mikrobiologi, penggunaan antibiotik, ataupun data epidemiologi. Kemudian mengidentifikasi tren resistensi antibiotik, di mana algoritma machine learning akan dilatih untuk mendeteksi pola resistensi antibiotik berdasarkan data historis. Kemudian prediksi ini akan membantu tenaga medis memilih antibiotik yang tepat dan efektif sesuai dengan pola resistensi antibiotik. Kemudian memberikan rekomendasi berbasis data. Sistem akan memberikan saran terkait jenis antibiotik yang efektif berdasarkan hasil dari analisis. Kemudian sistem juga mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat oleh dokter. Selanjutnya yaitu adalah dashboard interaktif untuk edukasi dan laporan. Sistem akan menyajikan laporan dalam bentuk visualisasi data yang mudah dipahami, seperti grafik atau peta penyebaran resistensi. Edukasi tentang resistensi antibiotik akan diberikan melalui fitur dalam sistem untuk meningkatkan kesadaran di kalangan tenaga medis dan juga masyarakat. Pihak-pihak yang dapat membantu antara lain ahli kesehatan dan epidemiologi yang menyediakan wawasan variabel analisis dan interpretasi hasil untuk kebijakan kesehatan. Kemudian ahli mesin learning yang merancang algoritma dan memastikan akurasi sistem. Kemudian pemerintah dan instansi kesehatan yang menyediakan data nasional, mendukung regulasi dan pendanaan. Lalu rumah sakit dan laboratorium yang memberikan data mikrobiologi serta menguji efektivitas sistem. Dan yang terakhir adalah organisasi dan masyarakat yang mengedukasi dan meningkatkan kesadaran penggunaan antibiotik yang bijak. Langkah strategis dan timeline yang pertama yaitu pengumpulan data awal dengan melakukan survei dan analisis data resistensi dari klinik, rumah sakit, dan laboratorium. Yang kedua yaitu pengembangan sistem machine learning dengan membangun algoritma yang menganalisis resistensi antibiotik secara real time dengan platform berbasis web. Kemudian yang ketiga yaitu uji coba skala kecil dengan menguji efektivitas sistem di beberapa rumah sakit dan mengumpulkan umpan balik tenaga medis. Kemudian yang keempat, penyempurnaan sistem dengan menyesuaikan algoritma dan menambahkan fitur pendukung berdasarkan hasil uji coba. Kemudian yang kelima, yaitu implementasi dan edukasi dengan menerapkan sistem di daerah prioritas dan mengedukasi masyarakat serta tenaga kesehatan terkait kebijakan dalam penggunaan antibiotik. Dan yang terakhir yaitu evaluasi dan monitoring dengan mengevaluasi kinerja sistem secara berkala dan memastikan integrasi data terbaru. Edukasi publik tentang pentingnya penggunaan antibiotik secara tepat juga masih terbatas. Kesadaran akan pentingnya menyelesaikan pengobatan juga masih sangat rendah. Banyak orang yang belum memahami pentingnya penggunaan antibiotik dengan benar. Salah satu contoh kesalahan yang umum dilakukan adalah tidak menyelesaikan pengobatan antibiotik sesuai dengan resep dokter. Jika antibiotik dihentikan sebelum waktunya, bakteri yang belum sepenuhnya mati dapat berkembang kembali dan menjadi lebih kebal terhadap antibiotik tersebut. Resistensi antibiotik juga dapat meningkatkan beban biaya kesehatan. Resistensi antibiotik juga dapat meningkatkan beban biaya kesehatan karena pengobatan akan menjadi lebih panjang dan kompleks. Selain itu, munculnya infeksi terhadap bakteri yang tidak bisa diobati dengan antibiotik standar tidak hanya membahayakan tetapi juga dapat menjadi resiko kematian. Penelitian ini memanfaatkan kecerdasan sistem untuk menganalisis data medis yang memungkinkan prediksi pola resistensi antibiotik yang akurat. Dengan sistem ini, tenaga kesehatan dapat memberikan pengobatan lebih tepat, meningkatkan efektivitas terapi, dan mengurangi resiko resistensi bakteri. Dampaknya sendiri yaitu pada ahli kesehatan dengan memahami dinamika resistensi dan mengembangkan strategi pencegahan. Kemudian pada pemerintah dan instansi kesehatan dapat berdampak
menjadi dasar ilmiah untuk kebijakan antibiotik yang rasional. Kemudian untuk rumah sakit dan fasilitas kesehatan dapat meningkatkan kualitas layanan dengan pemilihan antibiotik yang lebih tepat. Dan yang terakhir, pada masyarakat itu dapat mendapatkan pengobatan yang lebih efektif dan aman, mengurangi beban biaya kesehatan. Dengan kombinasi data dan teknologi ini dapat memberdayakan tenaga kesehatan dalam menghadapi resistensi antibiotik demi melindungi kesehatan masyarakat.